Oke, selamat datang di Anyus Channel. Pada kesempatan ini kami akan membahas anime Boruto episode 99 yang merupakan sebuah episode dengan adegan pembuka yang diisi dengan adegan pertarungan epik antara Konohamaru melawan Jugo yang sudah bertransformasi, di mana menurut kabar yang beredar, Studio Pierrot sampai mengarahkan setidaknya 3 staf terbaik mereka untuk adegan pertarungan di bagian pembuka cerita ini. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah 13 hal menarik yang terdapat di episode 99. Pertama, peran Boruto, Sarada, dan juga Mitsuki di pertarungan pembuka terkesan hanya seperti pengamat pertarungan, di mana di adegan ini mereka benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk bertarung melawan Jugo. Bahkan serangan yang mereka lepaskan untuk membantu Konohamaru seolah tidak berguna sama sekali karena Jugo dapat mementahkan serangan mereka berdua dengan sangat mudah. Ya, walaupun Boruto, Sarada, dan juga Mitsuki yang terlihat hanya seperti pengamat pertarungan ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Konohamaru, mengingat kemampuan dan kekuatan Jugo memang berada di level yang berbeda dari Boruto dan juga yang lain. Kedua, cara Konohamaru mengetahui bahwa Boruto dan Sarada diserang oleh Jugo, di mana di episode ini Konohamaru diperlihatkan tiba-tiba muncul untuk menolong Boruto. Padahal seharusnya Boruto dan Konohamaru sudah terpisah cukup jauh, karena sebelumnya Konohamaru memang membagi mereka dan memberikan perintah kepada mereka untuk menyelidiki tempat yang berbeda. Lalu bagaimanakah Konohamaru bisa mengetahui Boruto dan Sarada diserang oleh Jugo? Menurut kami, alasannya adalah karena Konohamaru mendengar teriakan Jugo saat dia lepas kendali, di mana di episode sebelumnya dijelaskan bahwa berkat gema yang terjadi di hutan, suara raungan atau teriakan Jugo bisa terdengar sampai ke desa. Jadi bukan hal aneh bila Konohamaru bisa mendengar teriakan Jugo dan langsung menuju ke sumber suara. Ketiga, dari apa yang diperlihatkan di pertarungan Konohamaru melawan Jugo, sepertinya teknik Kage Bunshin saat ini sudah tidak menjadi teknik andalan bagi Boruto dan juga Konohamaru. Padahal di masa kecilnya, teknik Kage Bunshin adalah teknik andalan Konohamaru. Begitu juga dengan Boruto, di mana di awal seri hampir di setiap pertarungan, Boruto pasti menggunakan teknik Kage Bunshin miliknya. Tapi entah mengapa mereka berdua sama sekali tidak menggunakan teknik ini di episode 99. Keempat, dengan jenis ukuran dan level yang sama, Rasengan Konohamaru terlihat memiliki daya rusak yang lebih besar daripada Rasengan yang lain. Lalu mengapa bisa demikian? Sebenarnya hal ini belum dijelaskan oleh pihak official. Dan berikut ini adalah 2 opini kami mengenai hal tersebut. Opini pertama, ada kemungkinan bahwa hal ini bisa terjadi karena terpengaruh dari kepadatan cakra yang digunakan untuk menciptakan Rasengan, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa semakin padat cakra yang digunakan untuk menciptakan Rasengan, maka semakin besar pula daya rusak Rasengan tersebut. Opini kedua, ada kemungkinan juga bahwa setiap Rasengan memiliki karakteristiknya sendiri tergantung siapa penggunanya, di mana hal ini dipengaruhi oleh kecenderungan dari sang pengguna Rasengan tersebut. Dan sebagai contohnya, Rasengan milik Boruto yang dapat menghilang dan juga dapat dilempar, karena Boruto memiliki kecenderungan untuk memasukkan elemen listrik ke dalam Rasengan miliknya. Dan dalam kasus Rasengan Konohamaru, sepertinya dia memiliki kecenderungan untuk memasukkan elemen angin ke dalam Rasengan miliknya. Dan menurut teman-teman, opini nomor berapakah yang paling masuk akal? Atau kalian punya pendapat sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Kelima, ada kemungkinan bahwa peran dari Konohamaru di dalam arc kali ini sudah berakhir. Karena seperti yang kita ketahui bersama, kondisi Konohamaru saat ini benar-benar tidak memungkinkan untuk bertarung. Dan menurut Konohamaru, dia membutuhkan waktu 4-5 hari untuk memulihkan keadaannya. Lalu, mengapa peran Konohamaru dalam arc ini harus berakhir? Tentu saja untuk menonjolkan sang karakter utama. Karena bila peran dari Konohamaru tidak dibatasi, maka akan lebih sulit untuk menonjolkan sang karakter utama.
Tapi perlu diingat bahwa Konohamaru ini merupakan seorang shinobi yang terkadang suka memaksakan diri demi menolong orang lain. Apalagi di arts ini melibatkan murid-murid kesayangannya. Jadi masih ada kemungkinan bahwa Konohamaru akan kembali terlibat atau setidaknya mendapatkan peran tambahan di dalam arts ini. Keenam, lewat penjelasan yang diberikan oleh Tosaka di tempat perawatan Konohamaru, dikonfirmasi bahwa sumber segel kutukan atau juin yang dimiliki oleh para burung liar bukan berasal dari Juko. Lalu, dari manakah segel kutukan burung-burung liar ini berasal? Ada kemungkinan bahwa segel kutukan ini memiliki suatu hubungan dengan Momo dan juga Sasami. Ketujuh, lewat apa yang diperlihatkan di episode ini, pihak ofisial mengkonfirmasi bahwa alasan mengapa Jugo bisa mengamuk kembali adalah karena Jugo telah menyerap juin atau segel kutukan yang dimiliki oleh burung-burung liar yang ada di sana, dimana menurut penjelasan Mitsuki, tubuh Jugo tidak bisa melawan kekuatan segel terkutuk yang dia serap dari para burung dan mengamuk di dalam tubuhnya. Kedelapan, alasan Jugo mengasingkan diri dan alasan Jugo menyerap segel kutukan dari para burung liar. Meskipun ada kemungkinan bahwa Jugo mendapat perintah dari Tante Orochi untuk mengurus para burung yang terkena segel kutukan. Tapi yang jelas, alasan utama Jugo menyerap segel kutukan para burung adalah karena dia sangat menyayangi para burung liar, sehingga dia memaksakan dirinya untuk membantu para burung terlepas dari segel kutukan. Sedangkan alasan mengapa Jugo mengasingkan diri di sebuah gua, pastinya karena Jugo tidak ingin melukai orang lain ketika dirinya sedang lepas kendali. Kesembilan, pokok cerita di episode ini, di mana pokok cerita di episode ini sebenarnya sama seperti yang dijelaskan dalam subjudul, yaitu Jugo dan segel terkutuk. Karena secara garis besar cerita di episode ini memang menjelaskan tentang hubungan Jugo dengan segel terkutuk, serta menjelaskan hubungan Jugo dengan para burung liar yang mengamuk karena segel kutukan. Tidak hanya itu, di episode ini secara tidak langsung juga menjelaskan bagaimana Boruto dan juga Jugo bisa saling mempercayai satu sama lain. Kesepuluh, Boruto ternyata mewarisi salah satu sifat Naruto, di mana sifat yang dimaksud di sini adalah sifat Naruto yang selalu berusaha membantu orang lain walaupun orang tersebut tidak ingin mendapatkan bantuan. Dan terbukti sifat Boruto yang diwarisi dari Naruto ini sudah membuat Jugo bisa mempercayai Boruto. Kesebelas, ada sesuatu yang aneh dengan para penyelidik dari desa sungai atau Kawano Kuni. Ya, walaupun belum bisa dipastikan juga sih apakah mereka adalah dalang di balik kasus segel terkutuk yang terjadi di arts ini, karena memang belum dikonfirmasi oleh pihak ofisial. Tapi walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka adalah dalang di balik kasus ini. Dan entah apa alasannya, di akhir episode mereka diperlihatkan sedang mengintai dan menjadikan Jugo sebagai target mereka. Ke-12, lewat pembicaraan antara Boruto, Sarada, Mitsuki, Tosaka, dan juga Jugo, di sana dikonfirmasi bahwa sebelumnya belum pernah terjadi kasus seperti yang terjadi saat ini. Jadi kemungkinan besar alasan segel kutukan bisa menyebar adalah karena ada seseorang yang sengaja menyebar segel kutukan ini. Ke-13, kemunculan karakter baru pengguna senjata ilmiah ninja yang bisa mengeluarkan segel kutukan atau juin, di mana mereka berdua diperlihatkan muncul di hadapan tim 15 yang sedang kembali ke desa Konohagakure untuk melapor dan meminta bantuan. Dan menurut informasi yang berhasil kami dapatkan, dua karakter baru ini bernama Momo dan juga Sasami. Nah, dari kemunculan Momo dan Sasami yang menggunakan semacam senjata ilmiah ninja ini, bisa kita simpulkan bahwa di era Boruto, senjata ilmiah ninja akan semakin berkembang dan akan lebih sering dimunculkan. Karena entah bagaimana caranya, segel kutukan pun bisa dimasukkan ke dalam sebuah senjata ilmiah ninja. Ngomong-ngomong, segel kutukan Sasami dan Momo ini kelihatan kayak orang habis kelindes truk nggak sih? Lalu apa yang akan terjadi dengan tim 15? Sanggupkah mereka menghadapi Momo dan juga Sasami? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami, and see ya.